Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Aspek Perilakuan pada Pengambilan Keputusan dan Para Pengambil Keputusan. Yang terhormat kepada Dr. Wirmeka Putra dan Ibu Dr. Wira Lestari sebagai dosen pembimbing. Pada pembahasan kali ini saya akan bahas yang pertama yaitu tentang pengambilan keputusan. Adapun pengertian pengambilan keputusannya itu dalam pengertian yang sangat populer, mengambil atau membuat sesuatu keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif. Dalam hal ini, seorang yang akan mengambil keputusan tidak hanya menghadapi satu pilihan, tetapi banyak pilihan alternatif yang tersedia untuk dipilih. Jika hanya terdapat satu alternatif dan tidak tersedia alternatif lainnya, maka hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dipilih. Sesuatu yang berkaitan dengan pilihan adalah jika seorang berhadapan dengan lebih dari satu alternatif pilihan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak di masa depan, seperti banyak aktivitas sosial lainnya. Adapun motif-motif dalam pengambilan keputusan, motif-motif dalam pengambilan keputusan yang pertama motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dalam motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Nah, itu yang pertama, keinginan terhadap kestabilan atau kepastian, serta yang kedua, keinginan terhadap kompleksitas dan keragaman. Adapun jenis-jenis model dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama yaitu ada model ekonomi. Nah, model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Keputusan tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan didikte oleh tujuan organisasi yang konsisten. Lalu yang kedua ada mode sosial. Nah, model sosial ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrem. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini, terasa bahwa tekanan dan harapan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Pada sisi yang berlawanan dengan model rasionalitas, ekonomi ada model yang digambarkan secara psikologi. Lalu yang terakhir jenis model Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar, akan tetapi terbatas batasan rasionalitas mereka. Lalu materi selanjutnya itu pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, dalam organisasi, pengambilan keputusan menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi bidang yang diteliti dan mampu memilih metode penelitian yang tepat dan menggunakannya. Dengan proses tersebut, maka keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membuat akuntabilitas dan dijelaskan mengapa suatu keputusan dapat diambil. Berdasarkan alasan tersebut, para pemimpin berupanya mengambil keputusan dengan metode rasional dengan menggunakan metode analisis seperti SWOT, cause and effect analysis, valuation analysis, dan sebagainya. Lalu ada keterbatasan dalam organisasi. Nah, organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan, para manajer. Misalnya pengambil keputusannya untuk mencerminkan sistem penilaian kerja dan pemberian imbalan dengan mematuhi peraturan formal dan memenuhi batas waktu yang ditetapkan organisasi. Keputusan di masa lalu juga merupakan presiden yang memaksa antara diambilnya keputusan saat ini. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.